Rianti pun merasa kaget ketika Aditya masuk ke kamarnya. Aditya tanyakan kepada Rianti, "Rianti, telepon siapa?" Saat itu Rianti terpaksa mematikan telepon itu. Rianti katakan kepada Aditya jika Rianti telah menolak ajakan teman-temannya untuk jalan. Aditya pun lantas mengajak Rianti untuk dinner di luar. Aditya menginginkan Rianti untuk menggunakan sebuah gaun yang cantik dan memakai kalung yang telah diberikan oleh Aditya. Rianti pun lantas kaget jika kalung itu telah dijual oleh Rianti kepada temannya. Rianti pun lantas ingat sesuatu, jika ternyata kalung itu telah diberikan oleh Aditya pada anniversary mereka. Saat itu ketika Rianti tertidur, Aditya pun diam-diam memberi kejutan kepada Rianti. Aditya pun berikan kalung itu kepada Rianti. Aditya katakan kepada Rianti jika kalung itu sangat spesial karena Aditya membelinya dari Paris. Rianti pun lantas pikirkan caranya agar Aditya tidak tanyakan kalung itu lagi. Rianti bakal gunakan kalung yang lainnya untuk mengalihkan perhatian Aditya. Aditya pun lantas masuk ke kamar itu untuk menjemput Rianti. Aditya pun lantas kaget melihat Rianti tidak menggunakan kalung yang dimintanya itu. Aditya pun lantas marah minta Rianti menggunakan kalung itu. Saat itu Rianti beralasan kepada Aditya jika Rianti gunakan kalung yang lain agar terlihat sederhana. Rianti ingin bersyukur dan menghargai pemberian dari Aditya. Aditya minta Rianti untuk mengganti kalungnya sekarang. Aditya pun merasa curiga jika kalung itu sudah tidak ada. Aditya pun lantas emosi kepada Rianti agar Rianti untuk menunjukkan kalung itu sekarang kepada Aditya. Bahkan saat itu Aditya pun telah mengacak semua barang Rianti, namun Aditya tidak menemukan kalung itu. Rianti pun akhirnya jujur kepada Aditya jika Rianti telah menjual kalung itu karena butuh uang. Aditya pun merasa heran dengan gaya hidupnya Rianti. Aditya merasa jika hidup Rianti telah berlebihan. Aditya ingin Rianti hidup sederhana. Aditya pun merasa jika kalung itu tidak berarti buat Rianti, padahal kalung itu sangat spesial bagi Aditya. Aditya pun katakan kepada Rianti jika dirinya batal dinner dengan Rianti dan ingin makan malam di rumah itu. Saat itu Aditya pun minta Rianti untuk menghapus air matanya. Aditya tidak ingin jika anak-anak melihat mereka berantem lagi. Rianti pun lantas menangis jika kenyataannya Aditya selalu menyakiti Rianti. Aurel pun lantas mencari mamanya ke dalam kamar itu. Saat itu Rianti berada di kamar mandi. Mengetahui mamanya di kamar mandi, Aurel minta mamanya untuk segera ke ruang makan karena semua orang telah menunggu Rianti. Ketika semua orang makan malam, Aditya pun lantas bertanya kepada Aurel, apakah Aurel pacaran dengan Evan? Aditya penasaran dengan Aurel karena Aurel jarang sekali membawa teman cowoknya ke rumah itu. Aurel katakan kepada Aditya jika Aurel hanya berteman dengan Evan. Aditya pun lantas menyindir Aurel jika Aurel suka kepada Evan. Aditya pun merasa yakin jika sebentar lagi mereka bakal pacaran. Sementara itu Kenzo pun tak suka jika Aurel pacaran dengan Evan karena Aurel belum kenal Evan seperti apa. Sementara itu Sandra pun datang menemui mereka. Rianti dan Aditya pun lantas memuji Sandra jika Sandra adalah calon menantu yang baik. Sandra beritahu semuanya jika acara donor darah itu bakal diadakan besok. Sandra bakal bagikan lokasinya kepada mereka. Sementara itu Rianti pun sangat takut sekali jika golongan darahnya bakal berbeda dengan Kenzo. Kenzo katakan kepada Sandra jika Kenzo besok ada meeting, Kenzo bakal menyusul setelah meeting selesai. Sandra minta Tante Rianti untuk ikut. Rianti katakan kepada Sandra jika besok Rianti ada janji dengan teman-temannya. Aditya pun minta Rianti untuk membatalkan janjinya dan ikut donor darah itu. Rianti pun merasa yakin jika Sandra sengaja membuat acara itu untuk menjebak Rianti. Sandra pun juga berterima kasih kepada Kenzo dan Aditya jika mereka berdua telah mensupport Sandra. Ketika Sandra melihat Mutiara, Sandra pun lantas menghampiri Mutiara. Saat itu Sandra berikan tip kepada Mutiara
jika Mutiara telah baik melayani Kenzo dan keluarga Aditya. Saat itu Mutiara tidak ingin menerima uang dari Sandra. Aditya pun minta Mutiara untuk menerima uang itu. Sandra pun berbisik kepada Mutiara, jika Mutiara ingin uang yang lebih banyak, maka Mutiara harus keluar dari rumah itu. Mutiara katakan jika Sandra hanya pura-pura baik di hadapan mereka semua. Mutiara ucapkan terima kasih kepada Sandra yang baik banget itu. Mutiara katakan tidak bakal bilang siapa-siapa jika Sandra hanya pura-pura baik. Ketika Sandra ingin pulang, Sandra katakan kepada Aditya jika Sandra bakal naik ojek online. Sandra sengaja naik ojek online untuk bisa berbaur dengan masyarakat. Melihat tindakan Sandra, Kenzo pun merasa yakin jika Sandra sudah berubah. Kenzo pun lantas ingin mengantar Sandra. Sandra tak ingin buat drama lagi, agar Kenzo yakin kepada Sandra. Sandra pun sangat senang sekali jika Kenzo sudah mau mengantarnya pulang. Melihat Kenzo bersama Sandra sampai di rumah itu, Kayla pun lantas sedih jika Sandra bisa dapatkan apa yang dia mau sesukanya. Sementara itu Kayla hanya bisa pasrah dan tak bisa jujur dengan perasaannya kepada Kenzo. Saat itu Sandra pun tak sengaja melihat Kayla menangis. Sandra pun berpikir jika Kayla tidak suka melihat Sandra diantar oleh Kenzo. Kayla katakan jika senang sekali jika Sandra kembali dekat dengan Kenzo. Ketika Kayla ingin pergi ke kamarnya, ketika Sandra melihat Kayla menangis, Sandra pun lantas merasa jika Kayla telah terharu melihat hubungan Sandra bersama dengan Kenzo. Sandra pun lantas memeluk Kayla dan ucapkan terima kasih kepada Kayla. Kenzo pun lantas menelpon Kayla. Kenzo bakal tunggu Kayla di kantor itu. Aditya pun lantas mendoakan Kenzo agar meeting Kenzo lancar dengan Pak Jem. Aditya katakan kepada Kenzo jika Pak Jem adalah klien yang besar bagi Aditya. Ketika Kenzo melihat Mutiara, Kenzo minta Mutiara untuk meletakkan tasnya ke dalam mobil itu. Mutiara pun merasa kesal kepada Kenzo. Kenzo selalu menyuruh Mutiara. Aditya katakan kembali kepada Kenzo jika Pak Jem merasa tersakiti, maka Pak Jem bakal kecewa dan tak ingin kerjasama dengan mereka. Sementara itu Mutiara pun berhasil meletakkan tas itu di dalam mobil Kenzo. Mutiara katakan kepada Kenzo jika tas Kenzo sudah berada di mobil. Ternyata Nunu mengambil diam-diam tas Kenzo. Nunu lakukan itu agar membuat Mutiara bakal diomelin oleh Kenzo. Nunu pun meletakkan tas Kenzo itu di dalam rumah. Ketika Kenzo dan Kayla sampai di kantor itu, Kenzo tidak menemukan laptop itu di dalam mobilnya. Kenzo pun berpikir jika laptopnya ketinggalan di rumah. Kenzo pun berpikir jika Mutiara telah mengerjai Kenzo. Kenzo pun lantas menelpon Bi Ipa. Kenzo minta Bi Ipa untuk mengirim laptop itu. Mutiara pun lantas berbicara kepada Kenzo. Mutiara katakan kepada Kenzo jika Mutiara telah meletakkan laptop itu ke dalam mobil Kenzo. Saat itu Kenzo pun marah kepada Mutiara karena jika Mutiara telah melakukan itu, seharusnya laptop itu ada di mobil Kenzo. Mutiara pun lantas mengantarkan laptop itu ke tempat Kenzo. Saat itu Mutiara pun terpaksa naik angkot untuk mengantar laptop Kenzo. Laptop Kenzo pun dijamret oleh seseorang. Tukang ojek pun membantu Mutiara untuk mengejar jambret itu. Mutiara pun kembali berhasil mendapatkan laptopnya Kenzo.